Jadi itu bersama datang di channel Motomobi. Yes, perang-perangan lagi bersama dengan Bung Fitra. Tapi kali ini kita akan mengkomparasi Mitsubishi Xpander dan Toyota All New Veloz. Semua tipe yang paling tinggi, tapi berbeda dari biasanya. Ya, kami tidak perang. Kami akan berdiskusi mengenai fitur-fitur yang terpasang dan desain dari kedua mobil ini. Ya, karena kami sadar kalau kami terus berselisih, informasinya justru kurang tersampaikan. Takut misleading nanti jadinya. Takut disangka ada preferensi. Nah, kita nggak janjian sebelumnya, jadi saya juga nggak tahu dia suka apa dari mobil ini, tapi kami akan berdiskusi secara sehat dan dewasa. Ya. Apalagi tadi malam kebetulan tekanan darahnya dia agak tinggi, jadi saya akan menghindari perselisihan. Nggak tinggi, biasa itu. Saya mungkin akan banyak ngalah supaya emosi Om Mobi nggak terlalu memuncak. Lagi pula gini, emosi ada hubungan sama darah tinggi nggak sih? Oh iya dong. Iya, enggak lah. Emosi, stres, pola makan, pola hidup, kebiasaan olahraga itu berpengaruh semua ke tekanan darah. Enggak lah. Oke. Kita lanjut videonya. Tonton sampai habis. Oke, sekarang kami akan sampaikan singkat mengenai kedua mobil ini. Desainnya dulu, dari luar, eksterior, penampilannya Jangan bagaimana? desain dulu. Kenapa? Filosofinya mobil ini dulu nih. Filosofi dua-duanya LMPV. Ya, sebentar. All New Veloz. Jadi All New Veloz ini adalah mobil yang ditunggu-tunggu sejak belasan tahun karena Veloz sebelumnya itu berbasis dari Avanza generasi kedua. Avanza, Xenia, dan ada Veloznya itu sebenarnya gak ganti-ganti model dari sejak pertama kali 2004. keluar. 2004 itu dianggap LMPV, mobil yang bisa terjangkau oleh masyarakat, dan harganya ada yang tipe yang di bawah 100 juta. Iya, tadinya. Dan pas generasi kedua, publik itu berharap banyak. Ternyata basisnya sama, cuman dipenyokin dikit. Basisnya semua, ya? Platformnya sama, luarnya berbeda sedikit. Berbedanya lumayan banyak, tapi bentuknya, siluetnya, apa segala macam masih mirip. Akhirnya di 2021 mereka mengeluarkan generasi ketiga dari Xenia, Avanza, dan yang paling tingginya Veloz ini. Dan berubah total semuanya. Berubah total, nggak ada hubungan darah dengan Veloz sebelumnya. Kalau ini logo ditutup, logo Veloznya ditutup, tidak akan ada orang yang menyangka bahwa ini adalah penerus dari Veloz. Karena ciri khas dari Avanza, Xenia, Veloz sebelumnya nggak ada sama sekali di sini. Nggak ada sama sekali, totally different. Dia lebih lebar, dia lebih panjang, bahkan wheelbase-nya sama dengan Innova, dan dia walaupun mesinnya masih sama-sama 1500 cc 4 silinder, tapi dia sekarang penggerak depan. Jadi makanya dulu LMPV yang ini sebelumnya dia digemari karena rear wheel drive. Yang menurut kami nggak masuk akal untuk digemari. Ada keuntungannya juga rear wheel drive. Apa keuntungan rear wheel drive? Yang tidak bisa bisa nanjak gitu. Yang tidak saya bisa mengerti adalah orang yang membenci front wheel drive. Rear wheel drive dan front wheel drive masing-masing punya kelebihan dan punya kelemahan. Tidak harus dibenci salah satunya. Oke. Front wheel drive lebih efisien. Ya kan? Karena direct, mesti di depan, penggeraknya di depan. Betul. Kalau rear wheel drive, apa kelebihannya? Untuk di kelas LMPV. Di beberapa kondisi ketika mobil itu menanjak, itu kan bobot semua pindah ke belakang. Ya. Di mobil penggerak depan itu bisa terjadi spin, walaupun tenaganya cukup tapi bannya spin. Ya. Sedangkan kalau di belakang itu kemungkinan spinnya lebih sedikit. Ya. Memang kebalikannya kalau misalnya kita mundur nanjak, tapi lebih sering mana? Lebih sering kita itu berhenti daripada mundur. Betul. Tapi selama punya mobil rear wheel drive, pernah mengalami nggak? Belum. Nggak pernah mengalami. Seumur-umur kita pakai mobil rear wheel drive, ketemu tanjakan yang cukup licin untuk sampai butuh rear wheel drive dibanding front wheel drive, enggak. Belum. Sama sekali. Mungkin kalau kita tinggal di Sitinjau Lawik dan kita selalu startnya dari berhenti di tanjakannya dan hujan, mungkin itu bisa terjadi. Kayaknya itu aspal nggak mungkin deh. Oke. Tapi kita di sini tidak akan mendebatkan rear wheel drive atau front wheel drive karena menurut kami keputusan Toyota untuk memindahkan penggerak dari belakang ke depan ini sesuai dengan napas modern dari Veloz. Iya. Dan dipasang CVT juga sekalian. Dan satu lagi tentang mobil ini, Veloz sekarang dibuat jauh lebih berbeda dibandingkan Avanza ketimbang sebelumnya. Iya, jadi, ini benar-benar diubah dan banyak opsional yang di Veloz. Di Avanza, Xenia itu nggak bisa dipasang atau lampu beda, kap mesin beda, bumper beda, rem sudah electronic cakram, parking brake, rem, desain dashboard beda, instrumen beda. Jadi
ini adalah perkembangan yang cukup jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Ya, ini udah kita bawa ke Malang by the way. Ya. Nah, saya yakin mobil ini dirancang dengan melihat expander sebagai perbandingan. Karena inilah yang mengacak-ngacak Avanza dan Veloz sebelumnya. Itu pertama kali itu fenomenal sekali. Kenapa? Karena membuat standar baru di LMPV. Jauh. Meninggalkan jauh semua lawan-lawannya. Ini jauh lebih enak dari kenyamanan, dari kelegaan interior. Fenomenal sekali. Karena 2016 diperkenalkan sebagai mobil konsep yang bentuknya keren. Tiba-tiba begitu jadi mirip. Jarang-jarang ada mobil konsep mirip ke mobil aslinya. Sekarang udah 2022, tapi di 2021 mereka men-facelift kan, membuat ini menjadi lebih keren. Dan faceliftnya bukan sekedar facelift sederhana. Facelift sederhana tuh ganti bumper, ganti lampu, ganti corak lampu. Bentuk lampu sama, cuman coraknya beda. Ubah. Terus habis itu ganti velg. Interiornya nggak ada biasanya kalau facelift biasa. Ini sampai interior, sampai transmisi. Itu agak-agak terlalu niat faceliftnya. Cuma nggak apa-apa, kami suka yang niat-niat. Nah, membuat mobil ini lebih keren daripada Veloz. Harus diakui bahwa ini adalah sekedar facelift. Jadi sebenarnya rancang bangunnya tuh masih sama seperti sebelumnya. Tapi entah kenapa bentuk expander itu tetap keren emang dari dulu. Keren. Dulu keren, terus gimana cara memperkeren sesuatu yang lebih keren, ternyata bisa diperkeren lagi. Sebenarnya saya pengen mendebat dia, tapi saya nggak pengen mendebat Om, saya pengen damai. Nggak apa-apa, debat aja, nggak emosi, biasa aja. Tapi memang harus diakui bahwa secara tampilan, terutama dari depan, bagusan ini nih. Bagusan expander. Bagusan ini. Ini jauh lebih bagus daripada Veloz dulu. Iya. Jauh sekali. Tapi kita kaget begitu expander keluar seperti itu. Kok keren? Dengan bentuk lampu yang futuristis. Dan dulu expander pertama kali keluar sebelum facelift, lampunya tuh redup, gelap gitu. Nah sekarang udah LED. Mobil ini tuh kelihatannya lebih langsing ya dibandingin expander. Nanti kita lihat. Sampai habis. Ya. Oke. Kami tetap berusaha, tidak ada perdebatan sama sekali. Sekarang kita lihat mesinnya. Kita buka. Itu apa? Kan? Sama, putihnya juga panas. Ya, ini basisnya sama-sama di bawah ya, mesinnya. Ya masa di atas kap, gimana ceritanya? Nah, maksudnya, mesinnya tuh lebih ke bawah dibanding dengan ruang mesinnya gitu loh, jauh lebih ke bawah, tenggelam. Normal lah. Itu kan DNGA. DNGA, ya. DNGA sama seperti yang ada di race. Oke, ini mesinnya sama-sama 1500 cc, CVT, betul. Jadi CVT mungkin banyak yang CVT bukan transmisi yang bagus gitu ya. Tapi transmisi CVT memang nggak cocok kalau ditaruh di mobil sport, di mobil premium yang tenaganya besar. Tapi untuk di MPV dibanding kita pakai 4 speed konvensional dan Avanza memiliki tenaga yang lebih besar di atas kertas. Sedikit, tetap lebih besar. Sedikit, tapi tetap lebih besar. Berapa? 106 ya? 104. 104. Tuh. 106. 2 horsepower. Pernah lihat kuda segede apa? 14 katanya kan? Seperberapanya kuda tuh? Artinya sepertujuhnya kuda lebih bagus. Dan dia kalau dilihat dari bodinya ini kelihatan lebih rendah. Jadi semestinya membelah anginnya lebih bagus. Tapi semestinya. Itu teorinya. Kita tuh karena membelah angin tuh nggak bisa dihitung, agak susah. Ini kan lebih lancip gitu. Ini kan lebih datar. Ngomong-ngomong mesin, ini mesinnya lebih baru daripada itu. Iya, tapi dia ada penyempurnaan juga. Dia ada penyempurnaan di beberapa bagian, makanya tenaganya naik dan lebih efisien dibandingin sebelumnya. Iya, itu benar. Cuma ini lebih baru. Bagian belakang expander ini mirip nafas-nafasnya mirip sebelumnya. Cuma gini, dulu waktu expander pertama kali keluar, kami tidak suka belakangnya. Dan sampai sekarang juga saya masih nggak suka sih, masih biasa sekali. Ini membaik jauh, tuh jadi ngotaknya tuh enak tuh, ini ngotak patah-patah gitu. Lebih mending dari sebelumnya, tapi dia tidak mengikuti tren sekarang. Tren sekarang apa? Lampu yang nyambung pasti deh. Iya. Tuh, ini tren sekarang. Apa coba? Porsche, Lexus. Ya enggak, tapi ini Veloz gitu, masa ke Porsche-Porschean ininya? Tulisannya juga dia mengikuti sekarang kan, kayak Range Rover gitu kan di sini kan. Besar, terbaca dan besar gitu. Untuk bagian depan saya lebih suka expander, kalau untuk bagian belakang saya lebih suka Veloz. Minimal dia lebih berani lah mengaplikasikan sejumlah tren terbaru. Ini ada lubang-lubangan palsu sama lubang-lubangan palsu ya. Tapi balik lagi itu semua emang selera. Kalau dari samping agak mengganggu, kenapa? Remnya, ini kan velgnya baru juga nih, ya. Longgar dia, lebih kelihatan ke dalam. Kelihatan tuh tromolnya.
Begitu di Veloz, Kenapa dis. kita harus maksain dis? Keren. Itu aja kan alasannya. Ya. Sebenarnya kan kalau tepat gunanya mobil beban seperti ini, bagusan yang belakangnya tromol. Karena dia bisa mempunyai daya pengereman lebih baik daripada cakram. Walaupun pelepasan panasnya lebih cepat Itu cakram. panasnya, yang bahaya kan panasnya. Tapi gini, kalau misalnya Anda berpikir bahwa oh cakram jauh lebih aman daripada kalau belakang tromol, nggak juga sebenarnya. Kalau kita pakai buat harian, kecuali kita pakai buat balap. Balap sama sebenarnya downhill yang jauh sih. Downhill yang jauh, oke. Anggap fail rem belakangnya. Yang dipakai rem depan. Tetap rem depan. 70% rem depan. Iya kan? Mm-mm. Jadi sebenarnya jangan terlalu berpikir bahwa kalau mobil kita belakangnya tromol itu pasti nggak aman. Dan yang makanya kalau kita turunan, puncak itu turun kencang, rem. Yang biasanya berasap apa? Depan bukan belakang. Iya, jadi sebenarnya memang ada faktor psikologis. Wah, kalau cakram depan belakang itu lebih keren gitu ya. Ya. Tapi jangan berpikir bahwa yang belakangnya tromol itu nggak aman. Anyway, kita lihat bagasinya sekarang. Expander. Ini kalau dilipat coplak. Ini- Koran udah lama nggak ngeliat. Udahlah Om, ngaku aja Om Mobi yang masih beli koran kan. Nggak bisa gitu ngelihat berita di internet tuh harus koran. Kami sudah berhenti langganan koran, mohon maaf. Tapi gini, sejak berhenti langganan koran tuh agak bingung ketika kita mau membungkus sesuatu. Ketika mau potong rambut di rumah sendiri, gitu biasanya ditadain pakai koran, kita nggak punya koran lagi sekarang. Oh iya. Oke, coba. Jangan tutup. Bisa nggak? Coba. Nggak mungkin bisa lah. Coba. Nggak mungkin, pundaknya itu udah kena. Jangan ditekan. Nggak bisa. Mencoba lagi dia. Kalau di situ? Coba. Kayaknya bisa. Tapi lebih rapet. Nggak Ya. bisa, tapi lebih rapet. Jadi setelah percobaan secara saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan ini, Nah, lebih besar. lebih besar bagasinya Veloz kalau row ketiganya dibuka. Walaupun tetap saya nggak bisa ditutup rapat. Ya, ban serep sama-sama di bawah, sama-sama diputar dari sini untuk nuruninnya. Agak repot sekali, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi secara space Veloz lebih besar, dan Veloz itu punya satu keunggulan lagi, dia bisa sofa mode. Dia bisa menghubungkan dua baris bangku, baik bangku kedua dan ke-1 atau Atau baris belakangnya. ketiga dan kedua. Itu fungsi yang menurut kami useless. Itu sangat berguna. Apalagi Buat kalau apa? Om Mobi yang nyetir, saya bisa duduk di bangku kedua dan kakinya selonjor ke bangku ke-1. Serasa di S-Class. Iya kan? Nggak terus nikmatin bau jempolnya gitu. Dan ini Nggak berguna. secara material sebenarnya Agak lebih terasa mahal. lebih bagus expander menurut saya. Ah, masa? Tapi sayangnya Joknya. pemilihan warnanya. Hmm. Kalau materialnya bagusan expander, lebih halus ininya. Tapi ini ada kombinasinya. Yang Veloz tuh ada kombinasinya. Tuh, dia halus gitu ya. Iya, Kombinasinya juga bukan kombinasi kulit asli. Tetap aja kombinasi. Maksudnya ngeliatnya juga lebih enak kombinasi ini. Dan ini cuman saya lebih suka yang Veloz karena dia tidak gampang kotor. Kita coba duduk row ketiga. Row ketiga, harus banget duduk di row ketiga. Ya ini kan, gini loh, video ini dibuat untuk orang yang mau beli mobil sekarang, lagi bingung. Artinya mobil ini kita setel Expander. berapa nih yang ini? Kita setel paling maju aja ya, bawahnya. Iya, paling maju ya. Paling maju banget ini. Iya, paling maju banget. Tapi kalau dilihat dari bagasinya sih, mestinya Veloz lebih lega sedikit. Karena wheelbase-nya juga panjang dia. Oke, posisi nyetir dua-duanya Om Fitra ya. Jadi gini, saya duduk di depan, dua-duanya saya pasin posisi harus juga, nyetir, sama, terus habis itu Om Mobi duduk di belakang, bilang ini posisi mengemudinya Bung Fitra tingginya berapa gitu ya. Nggak mau nyebut tingginya buat apa ya. Ini adalah posisi mengemudinya Bung Fitra, tinggi kami 174. Nggak ada hubungan saya yang nyetir, mestinya saya yang disebut tingginya. Nggak ada ya. Nih, ini majunya bisa sampai sini Oke, masalahnya. pasin. Enggak, Fleksibel banget ini. Enggak, makanya dipasin mau seberapa banyak ininya. Oke. Legroom yang tengahnya. Segini nih oke, masih oke banget ini. Oke, pakai Ya. ini dong biar scientific. Masih gini nih. Tuh, Oke, ya. Nih tipis, kena tipis ya. Sekarang Om Mobi duduk belakang. Saya lebih tinggi Om, lebih nggak muat nanti. Lah ya enggak, ini kan sama ini. Sama-sama duduk belakang udah, biar adil. Au! Ada apaan? Sebenarnya udah tajam banget. Oke, ini nyentuh. Tapi nggak sampai ketekan. Ini enggak nyentuh. Karena duduk kakinya begini. Oke, ya.
Headroom hampir nyentuh. Ini 1 nyentuh senti. sekarang. 1 Ini headroom senti. nyentuh. Ya pakai topi. Nih coba dibuka. Tuh. Ya, saya enggak ya? Lebih tinggi emang. Ntar, berarti dari pinggang ke atas bagian kami. Enggak, dari pinggang ke atas sebenarnya sama, cuman bagian pahanya Om mobil lebih tebal. Jadi lebih menopang ke atas. Ya gitu. Ya Yuk. logis sih sialan. Ya udah. Selalu jelek kalau keluar dari row ketiga itu. Nggak bisa ya turun dengan mempertahankan harga diri gitu. Emang gitu caranya kan? Iya. Gitu. Yuk. Nah, ini bisa dimajukan habis Oke, gini. ini udah pas. Oke, ini disamain sama tadi ya. Tapi ini tebel joknya juga beda sih, agak susah. Oke. Legroomnya juga tebel joknya juga pengaruhnya. Ini expander ya, dari dulu tuh masalah headrest tuh Susah banget ya. nyangkut. Headroomnya sama. Sebentar masih belum sukses. Ya itu berat banget deh. Lebih sempit. Ini bener-bener mentok, bukan cuma nyentuh, tapi Iya. agak ketekan. Lebih sempit ya? Tapi dikit bedanya. Dikit. Headroom Headroom lebih sama, gede. lebih gede dikit lah, lebih gede 1 dikit, senti. Iya. Jadi lebih besar velos sedikit dibandingkan Nah, tapi mirip Expander. banget sih ya. mirip banget. Nah, cuma enaknya ini kalau armrest tengah diturunin, dia tuh ada ruangan lagi di sini belum dimajuin yang ini. Hmm. Ini tuh ada lega gitu loh. Iya, iya. Cuman memang nih ya, Ya, nggak usah. bahan ini gampang sekali kotor. Sangat gampang. Kenapa pakai warna ini sih? Kenapa yang sport doang yang hitam sih? Iya. Aduh. Salah kan? Nanti cara. Ya Allah, lihat turun. Turun tuh nggak bisa gitu dengan bermartabat. Gini, Om. Oke. Jadi ini di row kedua sama-sama ada armrestnya. Terus cup holdernya lebih enak ini karena di pintu. Kalau di expander tuh cup holdernya berada di armrest. Iya. Jadi kalau armrestnya diturunin, tidak ada cup holder. Adanya hanya bottle holder yang berada di pintu. Ini buat nyimpan handphone rahasia juga masih bisa di sini. Iya, kanan kiri kalau di Veloz. Expander hanya di kiri. Nggak rahasia Om kalau di sini Om. Rahasia emang ngumpet di kolong jok. Oh, yang pengalaman susah. Nah ini ada ini lagi. Ada Cup holder. cup holder lagi di tengah. Nggak, tapi satu yang kami agak benci ya. Materialnya ini loh nggak asik. Kenanya tuh nggak enak. Mestinya pakai material yang ini. Tapi ini materialnya lebih susah kelihatan kotor lah. Ya warna, warna. Ini interiornya Bentuk dashboardnya lebih modern dibandingkan generasi sebelumnya. Ya. Tapi desain keseluruhan menurut saya lebih bagus Expander. Gini, dia beda gaya. Ini tuh lebih ke arah sport. Oke. Kalau expander lebih ke arah elegan Oke. interiornya. Betul. Jadi eksteriornya berbeda nih. Kalau secara eksterior ini lebih elegan, expander lebih sporty. Begitu Iya di kan? dalamnya kebalikan. Kebalikannya. Oke, Dan ini plastik itu masih banget gitu. Ya, tapi di sini ada yang empuk. Cuma segini bidang empuknya. Hmm. Jadi ini adalah kombinasi antara jahitan asli dan palsu. Ini mengakhiri perdebatan. Karena dua-duanya dipasang udah. Dua-duanya ada asli dan palsu. Bapak mau apa jahitan palsu? Ada, Pak, kita. Mau yang asli? Ada juga. Iya. Tapi ada satu material, satu tekstur di kedua mobil ini ada. Tahu nggak, Pan? Apa? Karbonan palsu. Karena kalau karbon-karbonan asli terlalu mahal. Kenapa nggak naruh piano black ini sih? Kenapa nggak naruh apa sih? Piano black itu fingerprint magnet banget. Iya, atau ini materi ini apa kek gitu loh. Secara desain memang Expander lebih elegan, Hmm. tapi ini fiturnya lebih banyak nih di sini. Coba apa? Instrumennya digital. Oke. Kemudian dia ada ini nih untuk ngelihat penumpang belakang. Penumpang belakang. Seatbelt mana yang belum terpasang. Oke, ini debatable ya. Penumpang belakang itu wajib pakai seatbelt apa enggak? Wajib lah. Hmm? Bukan hanya untuk peraturan ya, untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Cuma kan mengaplikasikannya itu paling susah. Iya. Ya kan karena penumpang belakang paling susah diatur. Ya tergantung siapa penumpang belakangnya. Loh, istri Istri mau ya tinggal diatur. susah banget. Kepala rumah tangga itu ya bisa ngatur lah. Sekarang kepala rumah tangganya Ya, suami apa istri? suami. Iya, artinya tinggal diatur anggota Susah keluarganya. ngatur istri yang ini. Ya itulah.
semua tiga di row ke dua di row ketiga itu semuanya ada indikatornya. Oke, ini setirnya juga bisa tilt dan teleskopik ya. Fitur yang mestinya ada di semua mobil ya. Iya. Jadi posisi berkendaranya it's okay lah. Cukup ergonomis. Nggak cukup, Just masih apa? sedikit lagi ergonomis gitu loh. Iya, hampir ergonomis. Hampir ergonomis, belum bisa dibilang ergonomis. Ya, ini ada Apple CarPlay sama Android Auto. layarnya gede. Dan dia ada fitur tolak balanya. Fitur tolak balanya ini ada tes Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense. Ini di sini ada kameranya buat memantau dan di sini juga ada on off-nya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Sayangnya mobil ini tidak dilengkapi dengan cruise control. Iya, tanggung sekali. Padahal fungsi cruise control kalau dipasangkan di sini pasti ujung-ujungnya bisa kayak di Rocky. Padahal udah ada tombolnya di sini. Ya memang itu disisain aja. Kan kasihan tombolnya, tombol yang lain diisi, dia enggak gitu. Malu dia sama tombol-tombol lainnya. Sudah biasa itu di mobil-mobil ini. Ya. Ini AC aja, AC nih. AC-nya ada tombol kosong coba. Ini buat mode. Bentar, ini Mode. rear ada ya, rear Ini ada mode. Oh, Buat ke hembusan, kaki atau iya. ke defogger depan. Itu nggak ada di Veloz. Dan saudara-saudaranya itu tidak bisa mengubah arah. Jadi hanya bisa keluar di yang ini aja, yang muka. Ya. Yang nggak ke kaki nggak bisa. Defogger depan juga nggak bisa. Tapi yang saya senang instrumen digitalnya ada 4 mode yang bisa dipilih gitu ya. Jadi kesannya emang modern dan ada MID-nya juga cukup lengkap di sini dan ada ini apa? Kita tahu sudut belok setir berapa walaupun itu gunanya Fungsinya apa? Gunanya nggak ada. Fungsinya apa? Nggak Makanya, ada. Buat apa? Mungkin gini pas kita lagi baru sampai mobil masuk gitu, kita nyalain mau jalan, kita setidaknya tahu arah rodanya kemana. Nggak, itu Biar nggak tahu-tahu nabrak mobil sebelah gitu. Gitu ya? fitur yang nggak berguna, tapi yang berguna dia punya wireless charging. Yang putus-putus kalau misalnya ditaruh iPhone. Tergantung iPhone-nya pakai ini nggak, pakai pelindung nggak? Pakai? Ya kalau pakai pelindung kemungkinan bahan dari pelindungnya itu yang bisa menghalangi Udah nyoba gelombang. belum? Ya belum, tapi Ya mestinya udah, putus-putus tahu nggak, kalau enggak, iPhone. mestinya oke. Putus-putus. Tempat penyimpanan tuh agak minim di Veloz. Di sini kecil satu sama di laci. Paling ini yang ngumpet di bawah sini, Oh iya. yang ada kecil. ada apa namanya chargernya juga. Tapi gimana juga mengagumkan lah Veloz bisa seperti ini dan interiornya susah ditiru sama Avanza. Beda. Bedanya Instrumennya apa sih? Kan beda. Meja dashboardnya sama. Oke, instrumennya beda. Ini juga beda Ini jelas juga karena beda. rem tangan kalau di Iya, Avanza. jadi keseluruhan konsol ini beda. AC-nya beda. Yang Avanza nggak ada autonya. Overall ini peningkatan yang jauh. Peningkatan drastis. Sekarang kita bandingin sama Expander. Ya. Ini taruh sini, ada cup holdernya. Ngomong-ngomong cup holder di Veloz tuh lebih berguna. Iya, karena berada di depan AC persis kanan, jadi bisa langsung mendinginkan. Kalau ini enggak, ini ada di tengah-tengah sini, jauh dari mana-mana. Ya normal lah, posisi normal. Ini. Tapi biasanya kalau cup holder tengah sini ganggu armrest ya. Iya, tapi ini enggak. Dan ini armrestnya lebih enak Boardnya berubah total dibanding Expander yang lama. dan lebih keren, lebih mahal lah kelihatannya. Kita berdua lebih suka. Tapi ini yang tadi kami bilang, interiornya elegan. Tapi AC-nya nih masih tombol-tombol fisik juga yang besar dan kokoh nih. Tapi berusaha menjadi digital setidaknya. Kan ada Sebenarnya ini layarnya. bukan climate control, dia nggak ada autonya nih. Kenapa kalau climate auto ada disebut climate control? Karena kalau auto kita tinggal nentuin suhunya berapa. Terus dia akan menentukan blowernya Iya, sendiri. Kalau ini cuman kurang dingin atau dingin. Ngerti, tapi kan cuma itu doang. Oke, terus abis itu Modenya, AC-nya. modenya ada. Ada kaki. Dia bisa ke depan, ke muka atau ke kaki. Iya, tapi sama-sama kedua mobil ini sama-sama nggak punya defogger depan. Kalau ngembun dong. Padahal ada bolongannya di sini. Lubangnya ada, ini nggak ada. Iya, padahal lubangnya ada mungkin buat di pasar di luar Veloz negeri masih ya. mending nggak ada lubangnya gitu kan. Ini Oke. ada lubangnya tapi nggak ada fungsinya. Instrumen dia masih Nah, analog. Ya, ini masih sama kayak Expander lama lah. Kenapa ya? Padahal Mitsubishi itu udah punya yang digitalnya. Di Pajero Sport. Iya, dan keren. Nggak keren-keren amat. Secara layar agak murah itu sebenarnya. Lebih keren daripada yang punyanya Ini. Veloz. Lebih keren. Nah ini masih seperti Expander yang lama. Head unitnya yang di Veloz lebih besar layarnya. Ini tidak lebih besar. Tapi udah ada Apple CarPlay dan Android Auto juga kan? Sama-sama bisa Apple CarPlay. Nggak tahu Android Auto bisa apa nggak? Oh, tapi yang Apple CarPlay bisa ya? Bisa. Dan tempat penyimpanan itu lebih banyak. Ini ada tempat naro-naro.
Di sini ada the cup holder yang bisa buat tempat naruh-naruh juga. Lacinya lebih besar. Lacinya lebih besar, Di ambles atas lebih enak. laci ada. Tempat naruh handphone atau lain-lain. Urusan istri Anda naruh-naruh apaan di sini. Jadi lebih praktikal di dalamnya ya, di depan. Lebih praktikal. Yang ini ada cruise controlnya. Tapi tidak ada tolak balanya. Tidak ada tolak balanya. Kalau sana ada tolak bala tapi nggak ada Iya. cruise control. Tidak ada fitur radarnya ya, atau pemantau lah. Nggak ada. Bukan radar ya. Nggak ada. Tapi setidaknya kaki bisa beristirahat. Posisi nyetir, ini di sini dia ada tilt dan teleskopik dari sebelum facelift udah ada. Ya. Nah, kalau menurut kami, Ya. posisi nyetir di Expander lebih enak. Betul, tapi nggak jauh. Nggak jauh. Gini, Expander tuh tinggi banget joknya. Iya, jadi tersangga pahanya nih. Lebih ergonomis dibandingkan Veloz. Lebih ergonomis. Tapi nggak jauh. Belum sempurna amat. Iya. Ya, setidaknya setir kalau sedikit lagi lebih dekat tuh pasti lebih baik. Dan ini ya, posisi duduk kita yang tinggi membuat ini tuh jadi lebih rendah nih. Jadi bisa gini. Bukan hanya bisa gini, kita nggak berasa kesan sempit. Kalau ini kita berada di bawah ini. USB slot kalau di Veloz tuh tadi ada nggak ada, dia cuma ada di head unitnya kan? Ada di head unit dan ini Ada ada di charger bawah, yang iya. di bawah. Bawah. Yang chargernya kenceng yang di bawah itu. Di sini langsung, di sini lebih gampang dijangkau Langsung nih lebih semua gampang nih. dijangkau, nggak Nah, di head slotnya, unit. iya. Ini head unit jadi nggak seperti itu. Kalau itu kan jadi kayak aftermarket kalau nyoloknya di head unit. Cuma kenapa mesti beige sih? Tapi lumayan loh. Ini kulitnya sampai pintu-pintu tuh banyak. Kalau bersih bagus kelihatannya. Tapi susah banget ngejaga beige ini, apalagi dengan bludru seperti ini. Tetap bersih. Punya Bung Fitra tuh expandernya udah diganti joknya. Terpaksa diganti kulit. Endorsean. Endorsean. Tapi kalaupun nggak di endorse juga emang harus diganti. Iya. Kalau nggak ini, kalau nggak Kotor banget. kotornya tuh kotor banget, gampang Iya. banget, dan langsung bikin interiornya tuh kayak Kusam. kusem. Tapi kalau bersih bagus. Iya. Ini kayunya bagus loh. Kayak Iya. pro gitu. Kayak di mobil premium. Kayak ya. Kayak ya. Terus sama ada karbon-karbonan palsu juga di pintunya. Sama Bidangnya lebih gede sih karbon-karbonan palsunya. cup holdersnya ada 3 di Kayaknya pintu. sama deh. Sama ya. Tapi ini kabin yang lebih menyenangkan, tapi sayangnya instrumennya belum digital. Iya. Nyetir mobil ini dibanding Expander sebelumnya serasa lebih enak. Tapi gimana kalau nyetir mobil ini dibandingin sama nyetir mobil itu? Kita coba jalan aja. Let's go. Ya, kita jalan-jalan. Nah, kali ini bukan kami di sana, Om Fitra di sini, enggak. Kita sama-sama dalam satu mobil. Oke. Ya, karena Yang- mobil yang satu lagi jadi chase car. Yang nyetir Om Mobi. Enggak, Om Fitra aja. Lah, ini kan channelnya Motomobi. Yaudah. Ini dia lebih tinggi dibandingkan sebelumnya nih. Joknya. Bukan, mobilnya. Mobilnya tuh sekitar bisa 2 cm lebih tinggi loh. Iya, karena sebelumnya itu kan 205 mili ground clearance-nya. Sekarang peleknya juga diganti kan, jadi jadi lebih diameter luar lebih lebih gede kan, 17 inci kalau nggak salah. Dan ground clearance totalnya itu menjadi 220 mm. Jauh ya? 1,5 cm. 1,5 cm ya? Enggak Enggak, lebih. 2,5? 1,95 cm, hampir 2 cm. Oh. Enggak, berarti tadinya 205. Jadi 220. Jadi 220 jadi 15 dong. 1,5 cm, 1,5 cm. 1,5 cm. Iya. Jadi mestinya 1,5 cm itu akan membawa pengaruh ke center of gravity yang lebih tinggi. Center of gravity yang lebih tinggi harus diantisipasi sama suspensi yang lebih keras. Ya, sayangnya Mestinya. begitu. Nanti kita coba. Nah, So far sih masih normal nih. so far rasanya masih normal, tapi nanti begitu ketemu jalan yang lebih, ini ginian aja nih, jedek-jedek yang garis kejut ini, itu terasa lebih Kalau cuman garis kejut, itu bisa jadi bukan dari suspensi, dari velgnya. dari ban yang profilnya lebih Tipis. Memang rasanya sih gini loh, di Expander lama itu ada ngayun-ngayunnya gini. Kalau ini tuh nggak ada sama sekali, lebih firm, lebih firm. Ini kayak suspensinya Expander Cross, tapi lebih dewasa rasanya nih. dewasa. Ini channel Motomobi ngomong nggak dewasa. Ya, Expander yang sebelum ini juga itu bantingannya kan lembut enak tuh ya. Ya, lembut enak. Kalau ini nih, ini aja Gelombang kecil agak sedikit lebih terasa. terasa. Tapi kita coba begitu kita agak speednya tinggi 60, 70, 80 gitu ya. Kayak gimana rasanya? Iya. Karena itu kan yang sering. Ini kemarin di tes keamatan, Oke. 23 km per liter lebih di luar kota. Kecepatan berapa? 80 Rutenya mana kemana? tol dalam kota. Kalau di auto driver tuh kan pengetesannya tuh 90 km per jam. Nah, Itu sekitar 119.
119, oke. Ya masih masuk akal. Sangat hemat loh waktu itu. Sangat hemat. Mungkin yang hemat seperti ini tuh mungkin R3 sebelum Veloz baru itu keluar. Oh iya. R3 masih. Oh iya benar, R3 hemat. R3 hemat. Nah, kita pernah adu hemat tuh automatic dan manual. Dan ini mobil larinya tuh enak. Biasa aja. Dari dulu juga slow but sure lah. Expander tuh tidak pernah terkenal karena mesinnya yang kenceng. Cuma ini menurut kami ya. Raja di kelas ini untuk mesin performa itu Mobilio DRV. Ya enggak, nih dibanding expander sebelumnya, ini dengan dipakein CVT, responnya jadi berasa lebih kenceng. Malah aneh loh, kebalik nih, responnya berasa lebih kenceng. Karena dibandinginnya sama 4 speed yang sangat konvensional. Sangat konvensional, ngopernya lambat dan sabar om. Nah, dia pelan banget ini. Ya, sabar. Dia mungkin tekanan darahnya normal. Lo gak, gue kalau darah tinggi belum tentu mesti kenceng-kenceng. Ya, bumpy-bumpynya nih rasain tuh. Ini lebih sedikit lebih keras dibanding sama expander sebelumnya. Walaupun masih masuk kategori ya enak, nyaman. masih kategori nyaman. Iya, tapi lebih terasa. Ya kan? Naik. Nah kan? Oke, sekarang kita kecepatan agak tinggi. Ya, ini kita naik jalan layang non-tol. Ini kita gas ya, tanjakan. Oh iya, ya kan? lebih cepat. Nah, naiknya lebih cepat, iya. CVT-nya tuh ngopernya lebih cepat. Oke, 0-100 udah ngetes? Udah. Berapa? 12 detik lebih dikit. 0,1. 12,1 apa 0,2 tuh? 0,1 maksud tuh. Oke. Kan oke kan? Oke, itu lebih bagus dari sebelumnya. Lebih bagus dari sebelumnya, dan itu metode startnya nggak nahan rem loh. Kok nggak nahan rem dulu? Kami mau menstandarkan itu di Motomobi. Ya, Karena bisa standar di mana-mana tuh injek rem, iya, gas sampai torsinya terbangun, Ya. karena akan berbeda hasilnya nanti kalau mobilnya turbo. Iya. Begitu mobilnya turbo, beda hasilnya. Ya nggak, tentu tergantung gearboxnya. Dia ada ininya apa enggak, nyesain RPM naik apa enggak. Anyway, itulah yang kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau gaspol, kita nggak akan nahan rem dulu. Pengetesan 0-100 memang bukan untuk merefleksikan sehari-hari, tapi itu untuk melihat performa dari mesinnya. Makanya harus dilakukan dengan standar yang sama. Kalau mesin NA itu membuat torsi maksimal, ya si turbo juga. Ya, Motomobi begitu pokoknya. Melambangkan sehari-hari dari rem pindah ke gas langsung gaspol. Ya, kalau kita sesuai standar pabrikan di seluruh dunia, ya memang semaksimal mungkin mobil itu bisa. Anyway, balik lagi. Nih, titik-titiknya tuh. Lebih terasa kan dibanding expander lama kan? Jadi untuk gelombang besar dia memang masih terasa empuk, tapi di gelombang kecil-kecil dia terasa ada getarannya lebih banyak dibandingin sebelumnya. Ya, tapi ini juga ya, mirip-mirip. Mirip-mirip kan? Kayaknya lebih tajam deh dibanding yang sebelumnya. Sebelumnya kayaknya masih ada rimbungnya gitu loh. Ini, walaupun pengendaliannya juga bagus yang sebelumnya. Ini ada stabilnya. Tambah lagi kecepatannya 80 gitu. Oke. Iya, untuk yang gelombang yang gede-gede tuh enak. Untuk yang kecil ada kecil terasa. Nah, iya. Tapi untuk LMPV ini enak ini. Enak banget. Ini enak, top lah. Dan bangkunya empuk, Om. Bangkunya empuk, gede, menyangga banget gitu. Ya. Terus setir yang baru juga enak megangnya. Dia kalau beda sama Veloz, kalau ini kan ada perforated ini. Iya. Terasa lebih ngegrip aja gitu. Ya, dan Expander memang dari pertama kali keluar tuh terkenal sebagai yang menetapkan standar di kelasnya untuk masalah kenyamanan. Gak ada yang lain bisa senyaman Expander. Tapi sekarang dia punya lawan berat, Veloz. Nanti yang kita coba habis ini. Sport mode mana? Ada di sini, ada di shifter. Ya, yang dulu overdrive, sekarang sport. Tapi dia benar-benar langsung DS. naik ya. Enggak kan, Nay? Iya naik. Iya, langsung naik RPM-nya. Dan ini di Veloz tuh ada nggak sih auto start stop engine? Ada. Auto start stop engine? Nggak ada. Di sini ada. Oh, di sini ada. Cuma lucu, dia tuh berhentinya nginjek remnya mesti agak dalam untuk auto start stop engine-nya respon. Enak. Jadi kita bisa mengatur. Bisa ngatur, iya. Masih oke. Aduh, baliknya dong begini loh. Nggak apa-apa, Pir. Nggak apa-apa, ya hadepin aja itu realita. Ini macet banget. Ya udah, tinggal sabar aja. Apa yang nanya deh, orang-orang pada kemana sih ini? Mereka kerja. Ini kan hari kerja. Hari kerja. Ini gambarnya biasa banget ya. Biasa banget. Head unitnya enggak deh. Home.
Responsif sih, Responsif, Tapi- ada Apple CarPlay. resolusinya itu loh. Di bawah lah ini kalau head unit. Terus nggak tahu kenapa ya dari dulu expander ya, dari pertama kami beli juga ya. Itu dudukan plat nomor tuh berisik banget di belakang. Tak Iya. gitu ya. Iya. Padahal tinggal dikasih pengganjil karet atau didesain geser dikit gitu. Iya, setidaknya dari showroom atau dari pabrik kayak digituin gitu kan. Ganggu banget. Enak kok, masih tetap enak. Dan CVT-nya tuh kami tadinya aduh kok jadi CVT sayang banget sih. Enggak, ini positif. Kita bisa lewat lurus, bisa lewat kanan. Kanan aja. Kanan tuh jalannya agak membingungkan enggak ya? Enggak. Nggak tahu juga. Cuman tahu sampai detail box aja. Aduh, lurus aja deh. Tuh, suspensinya. Nah, Iya. ayunannya tuh masih enak gitu Iya, ya. iya, Cuma getaran jalan halusnya tuh lebih terasa. Iya. Jadi smoothness dari expander tuh masih lebih smooth yang dulu. Iya. Spion expandernya sama nih. Dia nggak ganti spionnya. Menurut kami spion expander tuh kelebaran. Tapi bagus lah. Jadi kan bidangnya gede dan bisa dilipat kan yang penting. Bisa dilipat. Cuma gini loh. Kalau lebarnya sampai bawah nggak apa-apa. Ini lebarnya nyudut begitu. Ya, Ada bagian yang nggak kepake gitu loh, yang mestinya itu nggak terlalu buat lebar. estetikanya, nggak apa-apa lah. Nggak sampai mengganggu kok. Mereka ada perbaruan di ini nggak sih, di steering system nggak sih? Steering sistemnya enggak mestinya, cuman setirnya aja. Rem parkir itu sekarang jadi elektrik dan auto hold kan. Iya. Kalau sebelumnya kan bukan elektrik kan. Ya. Nah, elektrik ini juga sebenarnya dia juga bisa kayak emergency brake gitu. Kalau misalnya kita tarik kan dia Berhenti. akan ngerem tanpa dengan ABS. iya gitu kan. Allahu Akbar. Kayak gitu. Nggak usah dipraktekin, udah tahu. Jadi nggak usah takut mobil itu bakal melintir kalau ditarik rem tangannya kalau Nah, misalnya nih. kondisi darurat. Kayaknya sekarang tahu ya penyebab darah tingginya apa ya? Apa tuh? Bung Fitra, Bentar. Kemarin kan mobil dalam keadaan sendiri di rumah. apaan kita terakhir tuh habis meeting? Oh ya, habis meeting yang penuh persahabatan itu kan. Kita meeting ngomongin road party. Iya. Iya. Ntar, nanti nanya nih road party kapan? Tunggu aja. Oh iya bener, lewat jalan itu cepet nih ya. Iya, jauh lebih cepat. Cuma tetap kita keluar ke sana lagi. Iya ya, Antasari Antasari lagi. tapi udah jauh lebih. Kalau di seputar juga masih bagus, Udah dicoba tadi. Hampir persis sama. kayak sebelumnya. Kayak sebelumnya dan sama Veloz hampir persis sama juga. Veloz itu cukup ini loh, cukup Oh, patah ini loh. juga ternyata. Jadi hampir persis sama. Dengan ada dashboard berubah gini, rasa premiumnya tuh jadi Lebih ada keluar. rasa. Sayang, kenapa Ya, nggak digital? clusternya. Mungkin ada aftermarket yang bisa mengubah kali. Janganlah, kilometernya gimana? Apa kabar? Ya, kita tukeran. Oke, tukeran mobil. Let's go. Kita akan bandingkan rasanya dengan Veloz. Iya, jadi kita akhirnya melewati jalan tikusnya yang ternyata lebih macet dibandingin jalan. Ya karena hujan, jadi ini jalan protokol, jalan Enggak. utamanya macet. Karena Kita keluar jalan tikus jadi macet. Karena kita lama, akhirnya hujan. Kasihan videografernya gimana ngambil gambarnya. Bisa nggak usah buka kaca, mungkin cuma bagian footage yang mobil ini jadi agak gelap aja. Iya, dan jadi lebih berisik. Kita nggak bisa bandingin peredamannya. Tapi overall tempat duduknya nyaman. Driving positionnya kami lebih ke Expander. expander, rasa setirnya lebih ke expander. Nyetir Expander bawa mobil serasa bawa mobil lebih besar, ini serasa bawa mobil lebih compact karena desain. Dan kita terasa berada di dalam kabin yang lebih kecil juga. Padahal mestinya di atas kertas mestinya enggak. Tapi ini enak, Apple CarPlay-nya petanya jadi gede, dengan Gambarnya layar yang resolusinya besar, bagus. resolusinya bagus, gambarnya bagus. Tapi memang ini terasa bawa mobil yang lebih Nah. baru. Ini transmisinya CVT, dia bisa seperti manual. Dia bisa dioper manual, walaupun 1, 2. jarang sekali kita pakai. Sama sekali nggak pernah mungkin. Kecuali kalau mungkin Tapi turunan terjal yang kita Turunan itu curam, tanjakan itu terjal. ya, turunan curam, tanjakan terjal bisa jadi dipakai ini. Minimal kita punya option lah untuk pakai gitu ya. Kalau di Expander nggak ada. Bukan pedal shift ya, tapi ini lumayan bisa manual ini. Tapi ini nggak ada sport mode-nya, adanya di ini driving mode sport. Dan somehow power serta eco mode bisa diaktifin dua-duanya barengan. Itu yang aktif apa berarti? Nggak tahu. Apakah berarti normal? Nggak tahu apakah saling meniadakan. Saling membatalkan.
satu-satunya mobil di mana Eco Mode dan Power Mode bisa diaktifkan bersamaan. Tapi ini hanya berpengaruh ke pedal gas aja Cuman kan? ini ya cup holder yang di depan AC tuh kalau perjalanan keluar kota tuh bikin minuman dingin terus, walaupun kalau hari panas artinya penumpang jadi kurang AC-nya. Enak tapi Joknya kayaknya lebih supportive expander sedikit. Iya. Tapi ya ini lumayan juga lah, cuman expander kayak lebih gede gitu. Iya. Headrestnya enakan expander. Ini agak keras. Setirnya ini loh, jadi berasa banget sekarang ya. Setir ya memang untuk setir dalam kota kali ya, bukan buat fun to drive gitu. Iya. Oh, ada kamera 360? Itu sangat berguna kamera 360. Bahkan bukan hanya 360, tapi kalau kita sen kiri dia akan ngeluarin Blind spot yang blind kiri. spot kiri. Kalau sen kanan blind spot kanan. Tapi masalahnya kalau kita lagi kecepatan lambat, lagi nyari-nyari jalan di peta, ya kita sen nih, hilang. enggak tuh. Kecepatan rendah, sorry. Kecepatan Oh rendah. iya, kecepatan rendah. Iya. Jadi ya harus gantian kan emang. Iya. Nah ini lewat getaran-getaran yang kecil lebih smooth loh. Mesinnya agak lebih terasa nih. Getaran Terasa apa? mesinnya dan getaran CVT-nya. CVT-nya juga lebih smooth yang expander. Coba kita gaspol ya. Nah, responnya lebih ini expander kan? Ini 0-100. Kami nggak nyoba Veloz. Yang kami coba itu adalah Xenia. Xenia lebih cepat dari Veloz. Iya, Xenia tuh 12.4 berapa gitu. Oke, saya udah nyoba yang Veloz. Berapa? 12,9. Karena kan peleknya lebih gede Iya, dari Xenia lebih kan. gede. Artinya secara akselerasi dia kalah sama Avanza. Iya. Kalahnya nggak jauh-jauh banget, 0,8 detik gitu ya. Tapi lumayan jauh itu. Cuma dirasa ininya tuh expander lebih megang sih. Ya, expander masih lebih. Dan di pas posisi hujan-hujan nanggung, ini wiper ada intermittent sama. Cuma di expander intermittennya bisa diatur intervalnya. Iya. Berapa lama? Ini bantingannya jauh lebih nyaman ya dari Lebih Veloz nyaman. sebelumnya. Bentar. Enakan ini ah. Nah, untuk yang kecil-kecilnya dia masih ada berasa, tapi nggak seberasa Expander. Tapi buat yang bantingan yang ininya yang besar. Expander tuh lebih enak. lebih terasa seperti mobil besar gitu loh. Suspensi ada plus minusnya. Tapi tetap jauh lebih enak dibandingin Veloz sebelumnya. Jauh banget. Cuma tetap lebih kenyamanan overall lebih nyaman expander. Iya. Walaupun expander udah dikerasin. Iya. Bagus. Ini handling agak gini. Ini mobil lebih stabil. Yang pasti. Iya, karena udah dapat dipastikan. gravity-nya juga lebih rendah. Lebih rendah dan itu udah kami buktikan juga. Dan dia punya fitur penolak celaka. TSS. Iya, itu bisa menyelamatkan nyawa Anda ketika di keadaan yang tidak terduga. Dari tadi kok nggak bunyi ya lewat garis ya? Apa? Karena kecepatan kita masih di bawah 60. Oh iya, kecepatannya lambat ya. Tapi dia kalau ada mobil di depan ngerem dia kasih peringatan dan dia bisa intervensi rem. Kemudian kalau kita melipir nggak sengaja keluar jalur, dia bisa balikin ke jalan yang benar. Bertolak. Bukan bertolak. Apa? Bertolak tuh departure sama pesawat. Iya. Bertolak. Ini bertolak. Ya, coba nih udah di atas 60 nih ya. Dibalikin kan. Iya, expander nggak bisa begitu. Expander nggak bisa karena belum dipasang fitur itu. Tapi bisa cruise control. Iya. Pajero Sport kan? baru udah ada. Apa? Pajero Sport baru udah ada belum? Iya, udah ada Pajero Sport baru. Tapi di expander belum. Harga berapa sih harga expander baru? Berapa? 298. Lah lebih murah dong daripada Veloz. Lebih murah. Veloz 301. 324 kalau nggak salah yang TSS. Oh, TSS 324. Iya, coba ya kita lihat ya. Oh, salah berarti. Iya. Ini gara-gara keringanan pajak kemarin jadi kacau ingatan. Nah, harga Veloz Lihat di IG-nya Auto Driver. 323,5. Oh, 320. Ya jauh juga. Untuk yang ya. TSS, yang tidak TSS 301,6. Berarti harusnya bandinginnya sama yang nggak TSS. 278,9. Enggak, 290. Ini mulai dari ya. Nah, anyway, harganya tuh 29 sekian. Ultimate CV. Jadi 29 sekian sekarang. 29 sekian. Artinya ini lebih mahal. Ini lebih mahal. Kenapa kami tahu? Kami ingat 298 apa kalau nggak salah. Itu karena baru ketik VO-nya kemarin. Oh.
Oke, jadi Veloz lebih mahal dari Avanza. Yes. Terutama yang TSS. yang TSS Tapi, jauh. Faedahnya punya TSS tuh kadang-kadang bisa tidak ternilai dengan uang tuh. Tidak ternilai, tapi kapan kita nggak tahu kapan makainya. Iya. Sebaiknya ya jangan dipakai. Ya, oke. Jadi kesimpulannya itu plus minusnya. Ya, ada plus minusnya dan Anda tinggal simpulkan sendiri dari tadi pembicaraan kita. Kalau kesimpulan saya sangat impress dengan perubahan yang dilakukan oleh Veloz ke arah yang jauh lebih baik di semua sisi. Ya. Oke. Tapi saya juga impress betapa Xpander walaupun sudah 4 tahun usianya Masih begitu aja. Masih bisa menyaingi. Masih bisa menyaingi dan bahkan di beberapa sektor masih lebih unggul dibandingkan Veloz yang generasi baru. Nah, mana yang Anda pilih semuanya tergantung dari kebutuhan Anda dan ya silahkan komentar di bawah. Menurut Anda lebih cocok yang mana? Lebih cocok mana buat Anda? Ya, oke. Ya, kalau buat Omobi, kalau kami ini terus terang kalau misalnya untuk nggak sih Expandernya? Ini ya, saya juga lebih secara overall saya lebih suka Expander. Tapi ada hal yang nggak bisa saya lupakan di sini adalah satu TSS-nya. Kemudian kedua kamera 360 dan kamera-kameranya ini yang bikin mobil ini rasanya tuh jadi canggih. Fitur-fitur safety. Iya. Mungkin mobil yang ideal di sini adalah rasanya seperti Expander, tapi dengan fiturnya seperti ini. Mungkin seperti itu ya. Dan secara apa ya? Secara barunya Om, ini tuh lebih baru. Ya, apapun gimana juga itu bukan generasi baru Expander. Dia hanya facelift saja. Ya. Itu videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Mobi dan ya udah itu. Bye-bye. Auto Driver Fitra Eri. Auto Driver Fitra Eri. Udah bantuin collab, nggak diituin. Terima kasih telah menonton sampai detik ini karena Anda memakai kuota yang sangat banyak sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.